hijau, subur. Beginilah pemandangan di tanah kelahiran awak, Bengkalis. Bukan pemandangan biasa. Tahun 2009 silam, UNESCO tetapkan kawasan ini jadi salah satu cagar biosfer dunia. Namanya kawasan cagar biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu. Pemilihannya tak sembarangan. Biasanya daerah terpilih yang masih alami, banyak macam kehidupan hayati, serta penduduk sekitar yang terus menjaga melestarikan alam budaya untuk kelangsungan hidup jangka panjang. Selain itu, tujuan adanya kawasan biosfer juga sebagai pusat pendidikan dan penelitian ilmu pengetahuan. Kalau di Bengkalis ini, cagar biosfer didominasi hutan bakau yang luas betul. Maka tak heran airnya pekat dan hitam. Air pekat ini asalnya dari akar tumbuhan bakau yang mengandung banyak nutrisi sehingga airnya berwarna merah kecoklatan. Ayo, awak ajak main ke kawasan cagar biosfer di daerah Tasik Besingin, Bengkalis. Nak sampai ke sini perjalanannya cukup jauh. Lewat darat dari Pekanbaru menuju Siak Kecil sekitar 5 jam. Dari Siak Kecil harus naik pompong lagi sekitar 7 jam, barulah sampai ke sini. Kenalkan dulu, nama awak Muhammad Habib. Panggil saja Habib. Hari ini awak nak kunjungi paman yang juga nelayan di sekitar Tasik. Ceritanya mau refreshing sambil mancing. Hehehe. Sepanjang sungai masih penuh hutan bakau dan tanaman lainnya. Bakau-bakau ini sangat kaya manfaat untuk kehidupan, baik dari segi ekonomi ataupun ekologi. Selain itu, bakau juga memberi kehidupan bagi warga sekitar, termasuk ikan-ikan yang hidup di sekitar pohon. Karena nutrisinya bagus buat pakan ikan. Nelayan di sini pakai bubu. Biasanya nelayan meninggalkan bubu semalaman penuh. Paginya baru diambil. Jenis ikan baong yang banyak hidup di Tasik ini. Selain bubu, nelayan juga biasanya pakai jaring. Sama seperti bubu, jaring ditinggal dan baru ditarik esok harinya. Tak mau kalah, awak juga ingin adu peruntungan di Tasik ini, memancing. Tak perlu dapat ikan besar, yang penting salurkan hobi. Dan nikmati suasana beda di Tasik ini. Sama dengan para nelayan, kami pun banyak nyangkut di mulut ikan baong. Puas memancing, kami mampir ke rumah kawannya paman awak. Di sekitar Tasik ini ada pemukiman nelayan. Bukan pemukiman permanen. Biasanya berbentuk rumah kayu yang mereka tempati selama mencarikan saja. Ya seperti rumah singgah begitu. Nelayan-nelayan ini biasanya dari desa yang jauh dari Tasik.
Jaraknya bisa sampai lebih dari 7 jam. Jadi mereka memilih bikin rumah-rumah seperti ini. Ada sekitar 7 kepala keluarga di Tasik Besingin ini. Hidup bersama, saling membantu untuk mencari rezeki. Tak jarang mereka bawa anak istri juga untuk cari nafkah. Nelayan juga punya teknik tersendiri untuk mengolah hasil tangkapan. Karena Tasik letaknya jauh dari kota dan tempat penjualan ikan, hasil tangkapan biasanya diolah jadi sale ikan dengan cara diasap. Ikan menjadi kering dan tidak akan cepat busuk. Jadi, nelayan dapat menjualnya kemudian hari atau menunggu pengepul lewat depan rumah mereka. Harga sekali ikan asap sekitar 50 sampai 60 ribu rupiah. Kalau ikan lagi susah, ya bisa sampai itu 100 ribu. Mungkin hasilnya tak seberapa, tapi ketentraman tinggal di sekitar Tasik ini bikin kami tetap bertahan dan terus bekerja. Hidup dekat dengan laut tak hanya membuat warga pandai melaut dan mencari ikan. Kesenian yang berakar dari kekayaan perayaan Bengkalis juga melahirkan sebuah sajak indah. Ya, lagu Laksamana Raja di Laut. Siapa yang tak kenal lagu khas Melayu ini? Tokoh dalam lagu Laksamana Raja di Laut diyakini memang benar adanya. Di Desa Awak, Desa Bukit Batu, masih ada peninggalan rumah Laksamana Raja di Laut. Laksamana di Laut adalah jabatan yang diberikan Raja Siak kepada orang terpilih untuk mengamankan perairan sekitar Selat Melaka. Di rumah inilah dulunya Laksamana Raja di Laut keempat Enci Ali Akbar tinggal.
dia memiliki kekuasaan di sepanjang Selat Malaka. Konon kekuasaannya tak tertandingi. Segala bentuk kejahatan di laut, perompak hasil bumi dan perdagangan, takluk dan tunduk pada Laksmana Raja di laut. Sekarang, rumah peninggalan Encik Ali jadi objek wisata untuk mengenang Laksmana. Selain itu, yang menguatkan cerita Laksmana Raja di laut, ada juga makamnya. Tak jauh dari rumah, sekitar 1 kilometer, kita bisa menemukan makam yang dipercaya sebagai makam Laksmana Raja di laut beserta pengikutnya. Cerita Laksmana Raja di laut hanya sebagian kecil bukti kekuasaan dan kayanya tanah air kita. Tak hanya alamnya, Indonesia juga kaya suku dan tradisi. Dari cerita Laksmana Raja di laut yang kental nuansa Melayu, Bengkalis juga punya suku asli lain, yaitu suku Sakai. Menyebar di berbagai daerah di Bengkalis, suku Sakai biasanya hidup di sekitar aliran sungai dan hutan. Selain hidup di pesisir dan sepanjang aliran sungai, suku Sakai juga sangat dekat dengan hutan. Di sekitar Mandau, suku Sakai daratan masih berkumpul di desa ini. Mereka memanfaatkan hutan untuk bertahan hidup. Mereka biasa pakai kayu bakar untuk memasak, bahkan membuatnya menjadi baju. Nanti awak cerita bagaimana cara pembuatan baju suku Sakai. Banyak anggapan tentang asal mula suku Sakai. Ada yang berpendapat Sakai berasal dari keturunan ras Wedoid dengan Melayu kuno. Mereka lebih dulu datang ke Riau dan terdesak oleh gelombang Melayu yang lebih muda. Ada juga yang meyakini mereka hijrah dari Pagaruyung sekitar 600 tahun lalu ketika di sana ada perang hebat. Untuk nama Sakai sendiri, konon berasal dari sebutan tentara Jepang. Sering melawan Jepang dan sangat kuat, membuat Jepang menjuluki masyarakat adat tersebut dengan sebutan Sakai, yang artinya kuat dan tahan banting. Kini suku Sakai hidup damai berdampingan dengan suku lainnya sebagai bagian dari keberagaman Indonesia. Suku Sakai tak hanya hidup menghargai alam saja. Sakai juga masih terus mempertahankan tradisi dan budaya leluhur mereka. Salah satunya dengan tarian perang ini. Unsur alam juga sangat kental dalam tarian ini. Digambarkan sekelompok burung elang dengan pemimpinnya hendak pergi berperang.
Kain para penari bermakna sebagai simbol sayap burung. Kelincahan dan kejelian burung menggambarkan suku Sakai yang tangkas dan gesit dalam menjalani kehidupan. Selain itu, penari yang semuanya pria melambangkan kekuatan para lelaki Sakai yang tangguh seperti burung elang. Usaha suku Sakai melestarikan tradisi tak setengah-setengah. Sudah langkanya rumah suku Sakai, mereka pun membangun rumah adat baru lengkap dengan peninggalannya. Rumah adat ini dibikin serupa bentuk aslinya. Ini jadi contoh rumah adat yang bisa dilihat anak cucu Sakai untuk mengingat leluhurnya. Suku Sakai, Islam itu masuk ke tubuh Sakai itu kita masih menggunakan. Awan ikut lihat rumah Sakai ini. Burung calo angin. Langsung dengan ketua sanggarnya, Bang Jeffrey. Ini burung yang lambang suku Sakai. Salah satu ciri rumah suku Sakai, ada tiang utama di tengah rumah. Fungsinya sebagai tiang penyangga, sekaligus jadi media seni suku Sakai. Peninggalan orang Sakai berupa alat sehari-hari, kebanyakan terbuat dari kayu dan bambu. Seperti alat penerangan, dan beberapa untuk berkebun. Ada juga dari besi, dipakai sebagai bahan senjata suku Sakai. Ada juga tengkorak binatang. Dulunya jadi alat untuk membayar pajak. Semuanya menunjukkan suku Sakai sangat dekat dengan alam. Dan yang menarik perhatian awak yaitu baju ini. Semuanya terbuat dari kayu. Bahkan benangnya juga dari kulit kayu. Walaupun sekarang orang Sakai sudah tak pakai lagi baju kulit kayu, tapi pembuatnya masih ada sampai saat ini. Pak Robin ini pembuatnya. Belajar turun-temurun dari orang tua, Pak Robin masih sering bikin baju kulit kayu jika ada pesanan. Untuk batang sepanjang ini bisa jadi satu lembar kain kulit kayu. Mereka wajib tanam lagi pohon baru setelah ditebang, karena sanksi masih berlaku bagi mereka yang tebang pohon sembarangan di hutan adat.
Kulit kayu yang sudah terkelupas dipukul-pukul hingga seratnya melebar jadi lembaran. Dari lembaran ini barulah kulit kayu dijemur sampai kering. Setelah itu bisa dibikin sesuai selera. Model yang paling populer ya seperti rompi. Mirip dengan yang dipakai orang Sakai zaman dulu. Semuanya dari kayu. Tradisi, adat dan budaya tidak akan pernah lestari jika tidak kita jaga. Bukan waktu yang akan menggerusnya, tapi warganya yang harus sadar akan keberadaannya. Itulah cerita dari Tanah Bengkalis, negeri junjungan awak. Perbedaan suku, adat dan budaya selalu jadi kebanggaan kami. Indonesia bagus!